Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Awalia dengan nomor NIM 20201432211. Baiklah, kembali lagi dengan video pembelajaran keempat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Yang pertama, ada layanan dasar bimbingan, lalu yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Yang keempat, ada dukungan sistem. Lalu yang kelima, ada 10 layanan bimbingan dan konseling menurut Profesor Prayitno. Apa saja sih maksud dari kelima layanan bimbingan dan konseling tersebut? Mari kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, di sini yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Apa sih layanan dasar bimbingan itu? Nah, layanan dasar bimbingan itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara klasikal atau secara kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahapan dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, pelayanan ini meliputi yang pertama ada bimbingan kelas, lalu yang kedua ada layanan orientasi, yang ketiga ada layanan informasi, yang keempat layanan bimbingan belajar, yang kelima ada layanan bimbingan kelompok dan aplikasi instrumen, yang kelima ada layanan perorangan. Selanjutnya kita membahas apa sih itu layanan responsif. Nah, layanan responsif ini ialah bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang menawarkan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, pada layanan responsif ini ada 9 poin yang penting dalam strategi pelaksanaan layanan responsif, yaitu yang pertama konseling kelompok dan individual, yang kedua ada referral, yang ketiga kolaborasi dengan guru atau wali kelas, yang keempat kolaborasi dengan orang tua, lalu yang kelima ada kolaborasi dengan pihak lain, yang keenam ada konsultasi, lalu yang ketujuh ada bimbingan teman sebaya, yang kedelapan konferensi kasus, lalu yang terakhir kesembilan ada kunjungan rumah. Lanjut ke materi ketiga, ada layanan perencanaan individual. Apa sih layanan perencanaan individual? Nah, layanan perencanaan individual ini merupakan bantuan kepada konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kekurangan diri peserta didik serta kelebihannya dan pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia pada lingkungannya. Nah, tujuannya ialah yang pertama menganalisis kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, ada mengukur tingkat pencapaian peserta didik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan peserta didik. Lalu yang keempat, ada mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Adapun merencanakan karir, lalu mengembangkan kemampuan sosial dan pribadi, atau lain-lain. Materi keempat ada dukungan sistem. Apa sih dukungan sistem pada bimbingan dan konseling? Nah, dukungan sistem ini merupakan kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menetapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Berikut ini jenis dukungan sistem penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, pengadaan ruang kelas khusus bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua, alat penunjang bimbingan konseling. Yang ketiga, keaktifan guru bimbingan dan konseling dalam organisasi profesi. Nah, tujuannya ialah memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan BK atau bimbingan konseling. Nah, adapun aspek-aspek dukungan sistem ialah ada pengembangan jejaring, lalu kegiatan manajemen, yang terakhir ada riset atau pengembangan.
Lanjut ke materi yang terakhir, ialah ke-10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. Apa saja sih ke-10 layanan bimbingan konseling menurut Profesor Prayitno? Yang pertama, ada layanan orientasi yang merupakan suatu pemahaman bagi peserta didik untuk memahami lingkungan yang baru dimasukinya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan bentuk pemahaman atau memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan klien dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing peserta didik. Lalu yang keempat ada layanan penguasaan konten, yaitu mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, ada layanan konseling individual. Layanan ini merupakan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien, seperti seorang guru BK dan peserta didik. Nah, yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan ini dalam rangka memberikan kemudahan peserta didik dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang kedelapan, ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini ialah suatu layanan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang dialami oleh klien dengan pihak lain dan dibantu oleh konselor sebagai mediator. Lalu yang kesembilan, layanan konsultasi ialah proses psikoterapi yang ditujukan kepada klien untuk melayani klien dan memberi bantuan. Yang ke-10 ada layanan pembelajaran. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai kelima jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.